Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang matrik, yaitu dengan subbab operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar matrik. Kemudian yang akan kita bahas pertama yaitu penjumlahan matrik. Syaratnya, jika dua buah matrik atau lebih ingin dijumlahkan, maka ordonya harus sama. Jadi jumlah baris dan kolomnya itu harus sama. Nah, kalau misalnya tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Kemudian untuk hasil penjumlahan matrik itu, matrik baru yang ordonya juga sama dengan soal yang ditentukan. Nah, cara mencarinya yaitu dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matrik atau lebih. Nah, sifat-sifat dari penjumlahan matrik itu yang pertama ada sifat komutatif. Jadi kalau misalnya ada matrik A ditambah dengan matrik B, itu nanti hasilnya akan sama dengan matrik B ditambah dengan matrik A. Ini khusus hanya untuk penjumlahan saja. Kemudian yang kedua bersifat asosiatif. Jadi kalau misalnya ada 3 matrik atau lebih itu berlaku sifat pengelompokan. Jadi kalau misalnya ada matrik A, B tambah C, nah itu boleh kalian tambahkan dulu B-nya ditambah dengan C, hasilnya baru dijumlahkan dengan matrik A, atau yang matrik A ditambah dulu dengan matrik B, baru ditambah dengan matrik C, atau juga boleh kalian menjumlahkan ketiganya secara langsung, jadi A ditambah B ditambah C. Hanya dengan syarat kalau misalnya ordonya semuanya sama. Kemudian terdapat unsur identitas penjumlahan matrik, yaitu matrik 0. Jadi kalau misalnya ada matrik A dengan ordo 3x3 ditambah dengan matrik 0 yang juga ordonya 3x3, dimana kalau matrik 0 itu semua elemennya adalah 0, maka hasilnya akan sama dengan matrik 0 ditambah matrik A, yaitu berupa matrik A itu sendiri. Nah, kemudian untuk setiap matrik A terdapat lawan matrik A, yaitu min A. Nah, sehingga kalau misalnya ada matrik A dengan semua elemennya positif, maka lawannya adalah semuanya negatif. Seperti itu yang dimaksud. Nah, maka ketika A ditambah dengan lawannya yaitu min A, maka akan menghasilkan matrik 0. Kemudian yang sifat kelima yaitu transpos jumlah dua matrik sama dengan jumlah transpos kedua matrik. Jadi kalau misalnya ada soal berapakah transpos dari A tambah B, kalian boleh mencari transpos dari masing-masing matrik tersebut. Jadi dicari dulu transpos dari A, baru ditambah dengan hasil dari transpos B, baru dijumlahkan. Atau boleh kalian menjumlahkan dulu A ditambah B, baru dicari transposnya. Kemudian sekarang lanjut ke contoh yang pertama. Jika diketahui matrik A dan B sebagai berikut, tentukan hasil dari penjumlahan A tambah B. Nah, ingat yang dijumlahkan adalah elemen yang seletak. Jadi misalnya ini A-nya adalah elemennya 3, 4, 5, min 2, 1, 7, kemudian yang B elemennya adalah 1, 3, 5, 8, 6, 7, maka yang dijumlahkan elemen yang di dalamnya, tapi yang seletak. Misalnya yang 3 ini seletak dengan 1 karena sama-sama ada di baris pertama, kolom pertama, ketika dijumlah hasilnya 4. Kemudian 4 ditambah 3 karena sama-sama ada di baris ke-1 kolom kedua, ketika dijumlah hasilnya 7. Kemudian 5 ditambah 5 hasilnya 10, min 2 ditambah 8 hasilnya 6, 1 ditambah 6 hasilnya 7, 7 ditambah 2 hasilnya 9. Kemudian kita lanjut ke contoh soal kedua. Sebenarnya soal ini sama, hanya saja perintahnya saja yang berbeda. Jadi yang dicari adalah A, B transpos. Jadi kalian bisa menjawab seperti ini. Kalau misalnya sudah diketahui jumlah A tambah B-nya, maka tinggal kalian balik AB transposnya, berarti yang baris pertama diubah jadi kolom pertama, kemudian yang baris kedua diubah jadi kolom kedua. Ini yang dimaksudnya. Jadi baris pertama diubah menjadi kolom pertama, kemudian baris kedua diubah jadi kolom kedua. Itu yang dimaksud dengan terus. Kemudian kita lanjut ke pengurangan matrik. Syarat dari pengurangan matrik itu sama, jadi kedua matrik atau lebih yang ingin dikurangi itu ordonya harus sama. Jadi jumlah baris dan kolomnya pada setiap matriknya harus sama. Kemudian kalau misalnya tidak sama, maka tidak dapat dikurangi. Nah, hasilnya yaitu berupa matrik baru yang diperoleh dari pengurangan elemen-elemen yang seletak pada matrik tersebut. Nah, setelah itu
masuk ke sifat-sifat pengurangan. Secara garis besar, pengurangan itu sifatnya ada dua. Ada sifat antikomutatif. Jadi kalau misalnya matrik A dikurangi dengan matrik B, itu tidak sama hasilnya dengan matrik B dengan dikurangi matrik A. Jadi jangan sampai kalau soalnya matrik A dikurangi B, kalian nanti jawabnya B dikurangi A. Karena hasilnya tidak sama. Kemudian transpos pengurangan dua matrik sama dengan pengurangan transpos keduanya. Nah, ini sifatnya sama dengan yang penjumlahan tadi. Nah, sekarang lanjut ke contoh. Soal yang pertama yaitu tentukan matrik hasil dari A min B. Nah, kalau misalnya A min B berarti jawabannya sama seperti plus tadi. Jadi kalau yang tadi ditambah sekarang dikurangi. Jadi 3 dikurangi 1 hasilnya 2, 4 dikurangi 3 hasilnya 1, 5 dikurangi 5 hasilnya 0, min 2 dikurangi 8 hasilnya min 10, kemudian 1 dikurangi 6 hasilnya min 5, 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Nah, sekarang langsung ke contoh kedua. Soalnya sama, hanya saja yang ditanya adalah A min B transposnya. Jadi hasil dari pengurangan tersebut dicari transposnya. Yang awalnya baris pertama isinya 210 itu berubah jadi kolom pertama yaitu 210, min 10, min 5, dan 5 ini merupakan baris kedua menjadi kolom kedua yaitu min 10, min 5, dan 5. Sekarang kita masuk ke perkalian skalar matrik. Nah, definisinya yaitu jika A adalah sebuah matrik dan K adalah suatu bilangan real, maka perkalian skalar matrik KA adalah matrik baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matrik A dan K. Intinya, kalau perkalian skalar matrik itu perkalian dari angka dengan matrik, dari satu angka dengan matrik. Nah, contohnya yaitu misalnya diketahui matrik A, maka tentukan hasil 3A. Nah, 3-nya ini skalar, A-nya adalah matrik, maka disebut dengan perkalian skalar matrik. Nah, maka jawabnya yaitu 3A sama dengan 3 dikalikan dengan semua elemen di dalam matrik A. Nah, jadi 3 dikali dengan 3, 3 dikali dengan 4, kemudian 3 dikali 5, 3 kali min 2, 3 dikali 1, 3 dikali 7. Diperoleh elemen yaitu 3 kali 3 9, 3 kali 4 hasilnya 12, 3 kali 5 hasilnya 15, 3 kali min 2 hasilnya 6, 3 dikali 1 hasilnya 3, 3 dikali 7 hasilnya 21. Kemudian sifat dari perkalian skalar matrik itu yang pertama sifat distributif. Jadi kalau misalnya ada dua bilangan skalar bertemu dengan satu matrik di mana skalar tersebut dijumlahkan, nah maka akan bersifat distributif atau seperti ini. Jadi K1 dikali dengan A, kemudian K2-nya juga dikali dengan A. Jadinya K1 kali A, K2 kali A. Contoh soalnya jika diketahui matrik A sebagai berikut, kemudian yang ditanya 2 tambah 4 dikali dengan matrik A. Maka boleh kalian menjawab 2 ditambah 4 itu sama dengan 6, kemudian 6-nya dikalikan dengan semua elemen yang ada di dalam matrik A, yaitu 3, 4, 5, min 2, 1, dan 7. Maka jawabannya diperoleh 6 kali 3 hasilnya 18, 6 kali 4 hasilnya 24, 6 kali 5 30, 6 kali min 2 hasilnya min 12, 6 kali 1 hasilnya 6, 6 kali 7 hasilnya 42. Nah, atau boleh juga kalian lakukan sifat distributif, yaitu 2-nya kalian kalikan dengan A, kemudian 4-nya kalian kalikan dengan A juga. Jadi 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 5, 2 kali min 2, 2 kali 1, 2 kali 7, hasilnya itu yang ini. Nah, kemudian yang 4 dikali 3, 4 dikali 4, 4 kali 5, 4 kali min 2, 4 kali 1, dan 4 kali 7, hasilnya juga berbentuk matriks seperti ini. Nah, maka hasil yang diperoleh adalah 18, 24, 30, min 12, 6, 42. Nah, sekarang ke contoh kedua, atau sifat kedua maksudnya, yaitu sifat distributif. Nah, ini sama-sama sifat distributif sebenarnya, hanya saja berbedanya di sini, yaitu perkalian skalarnya matriknya ada 2. Jadi, K1 ini kalikan dengan A, kemudian K1 kalikan dengan B. Jadi ada 2 matrik tapi 1 skalar. Nah, contohnya misalnya ada 2 matrik A dan B, maka tentukan hasil dari perkalian 2A ditambah B. Nah, alternatif yang pertama yaitu kalian jumlahkan dulu matrik A dengan matrik B.
Nah, kemudian baru kalian kalikan dengan 2, maka diperoleh hasil 8, 14, 20, 12, 14, dan 18. Nah, kemudian alternatif yang kedua itu kalikan masing-masing. Jadi 2 dikali A ditambah dengan 2 kali B. Jadi 2 kali A, 2 dikali B. Nah, setelah itu yang matrik A-nya kita masukkan semua elemennya. Kemudian yang matrik B-nya juga kita masukkan, baru semuanya dikalikan. Jadi 2 dikali 3, 2 dikali 4, dan seterusnya. Nah, hasilnya adalah 8, 14, 12, 14, 18. Hasilnya sama seperti alternatif yang pertama. Bisa kalian cek di PDF-nya. Sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat asosiatif, yaitu ada 2 skalar dan juga 1 matrik, tapi semuanya operasinya adalah perkalian. Jadi kalian boleh langsung mengalihkan semuanya. Contohnya, jika diketahui matrik A, maka tentukan hasil dari 2 kali 6A. Jadi alternatifnya yaitu misalnya kalian boleh mengalihkan yang 6 ini dulu dengan matrik A. Seperti ini, 6 kali 3 hasilnya 18, 6 kali 4 hasilnya 24, 6 kali 5 hasilnya 30, 6 kali min 12, min 2 hasilnya min 12, 6 kali 1 hasilnya 6, 6 kali 7 hasilnya 42. Nah, baru hasilnya kalikan dengan 2, jadi 2 dikali 8, 2 dikali 24, 2 dikali 30, 2 dikali min 20, 2 kali 6, 2 dikali 42, hasilnya adalah ini. Jadi 36, 48, 60, min 24, 12, dan 18. Nah, atau boleh juga kalian langsung mengalihkan. Jadi 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Nah, 12 ini kalikan dengan 3. Jadi 12 kali 3 hasilnya 36. Kemudian 4 kali 12 hasilnya 48. 12 dikali 5 hasilnya 60, 12 dikali min 2 hasilnya min 24, 12 kali 1 hasilnya 12, nah 12 dikali 7 hasilnya 84. Jadi hasilnya akan sama saja. Nah, pertemuan hari ini terima kasih atas waktunya. Semoga kalian memahami. Assalamualaikum.